Rumah dengan luasan 6 dengan panjang 12, 2 lantai dengan ekstra rumah konsepnya anti banjir. Nah, ini kondisi malamnya. Dan perasaan seperti apa ya kondisi di dalamnya? Mari kita review total. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil suara-suara habis suara ini ya. Jadi kita sore ini review project di daerah Medland Cibitung. Medland Tambun. Jadi ada project 2 juga, Medland juga. Nah, ini Medland yang Tambun. Alhamdulillah udah selesai. 99%. Tinggal 1% serah terima kepada owner. Insya Allah malam ini langsung kita serah terimakan. Ada tim kita di atas ya. Jadi tadi tim pengawas lagi meeting all. Terus saya bagi tugas untuk mapping project persiapan ke Palembang. Pak Ageng persiapan konten, banyaklah. Akhirnya ketemu di sini semua untuk ngebahas project ini dan ketemu sama ownernya langsung. Penasaran kan? Rumah dengan lebar 6, panjang 12, strukturnya 3 lantai, tapi kita fungsikan 2 lantai ekstra karena daerahnya itu daerah rawan banjir. Kita bahas satu persatu ya. Jadi konsep fasadnya itu modern, minimalis, simple, ngadopsi dari milik developer. Sebelumnya ownernya tuh pingin beli, ternyata harganya tinggi dan rumah ini tuh mbak hoki banget. Akhirnya dibangunlah rumah dengan konsep yang sama tapi dengan volume yang berbeda. Keren kan? Bisa dicontoh tuh. Jadi yang fasadnya kita lihat di atas ya, minimalis, maju mundur, ada ban-banan besar kecil, ada mainan downlight lampu tembak tapi pakainya yang lampu hias ya. Terus ada kisi-kisi warna coklat itu pakai GRC yang kita sering pakai untuk outdoor. Biasa juga pakai material-material seperti itu, kita finishing pakai warna coklat. Turun ke bawah kaca warna hitam, warna abu-abu, gelap muda, mengkombinasikan warna minimalisnya itu jadi lebih kelihatan apa ya, enak lah ya. Dipandang itu bersih, simple rumahnya itu. Turun ke bawah finishing holo dengan ukuran yang besar, turun lagi ke bawah mainan tali air. Nah, sebelum turun ke bawah, di atas kita finishing pakai atapnya pakai alderon full untuk sampai bagian kanopinya. Dan ini salah satu favorit kita untuk memakai kanopi itu pakai alderon seperti ini. Selain dia tahan lama, terus dia itu benar-benar bisa meradius panas itu maksimal. Terus ke bawah turun mainan tali air seperti biasa, polos tapi warna dindingnya tetap abu-abu gelap dibanding yang di atas, sama senada. Tali airnya warna putih sehingga bagian komposisi antara desainnya itu masuk. Nah, poin yang paling utama itu adalah di sini konsep rumah ini itu di bagian tangga depan seperti apa? Yuk sini. Ini bisa buat apa ya? Ini buat jadi kolam ikan, kasih kaca bisa juga, atau buat taman kering juga bisa, buat gudang juga bisa. Ini adalah bagian tangga sebelah kanan. Saya mau bahas di sini dulu. Ini buat carport 2 mobil pas muat. Mobil Fortuner ukuran besar di sini nanti bisa juga sama Innova masih masuk. Dan lantainya itu di sini posisinya nanti kita bahas ya. Nah, kita siapin colokan di sini sesuai request untuk kondisional ketika ada acara, tinggal colok aja. Terus simple aja sih ya. Bagian bawahnya kita finishing pakai paving block rata. Request paving block karena kan areanya kan rawan banjir, ketika hujan tinggal bablas ke bawah. Jadi solusi sih nggak harus pakai keramik, pakai paving block yang motifnya sesuai dengan selera seperti ini juga masih oke. Oke, ini poin yang utama. Ada level 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hampir 2 meter tinggi dari carport ke bagian lantai utama. Makanya double itu ekstra untuk bagian sloopnya ya, untuk pengurukan. Oke, ini kita pakai keramik finishingnya 1, 2, 3, 4, 5, warnanya abu-abu, simple tapi ini kasar. Jadi nggak akan slip ketika nanti kondisi hujan. Kita menaik ke atas. Lupa tadi ngasih info. Ini ada lampu untuk bagian tangganya 1, 2, 3. Juga membuat kesan makin keren. Kita masuk ke karya terasnya pakai granit kasar warna abu-abu 60-60. Kita kasih railing untuk keamanan karena kan dalam ya. Terus pintunya kita pakai pintu HPR, kita produksi sendiri sesuai dengan desain. Gagangnya juga sama, pakai besi solid. Terus ini aluminium warna gelap, full warnanya gelap, jadi konsepnya minimalis. Seperti apa dalamnya? Let's go. Assalamualaikum. Ini masih sama kayak Fortress, ada untuk ngintipnya kalau ada tamu. Oh, paket. Oke, kita masuk ke
Lantai satu simpel ya, jadi los granit pakai 60-60, warna krem, polos, full plain area. Terus satu lagi yang mau saya jelasin, untuk di Serenity standarnya itu minimal ya pakai granit. Terus untuk dindingnya kita pakai cat yang kelas 1. Jadi mau jotun, terus dulak apapun, propan, semuanya pakai merek-merek yang nomor 1. Jadi nanti kalau misalnya punya anak kecil dia nyoret-nyoret, itu masih bisa dilap pakai air, kain basah itu bisa hilang. Jadi itu standarnya Serenity seperti itu. Kita jelasin di atas kita pakai gypsum simple flat, jadi kesannya namanya luas, nggak ada drop ceiling. Ini jadi nggak harus semuanya itu drop ceiling lah ya, karena drop ceiling selain mahal juga otomatis akan membuat rumah itu akan terlihat sempit ya. Kalau los seperti ini kan lebih enak. Downlight lampu kita pakai yang 12 watt, ada yang 6 watt untuk lampu kanan kirinya warna kuning. Apalagi ya? Nah ini ada satu area tak tutup dulu nih. Pintunya pakai fortress juga baja, warnanya abu-abu. Ini pintunya pakai aluminium. Ini tuh fungsional. Ini bisa buat area kerja yang terkoneksi ke apa ini? Coba kita buat. Ini pintu geser. Nah, ini adalah area maintenance sumur di sebelah sini. Langsung ke void atas, jadi buat sirkulasi udaranya itu enak di sini untuk ruang kerja atau untuk musola. Oke, ya. Tutup lagi. Dan di bagian kiri saya ada satu area yaitu pintu geser juga, kaca. Ini kamar mandi yang berada di bordes tangga. Dengan spek sebagai berikut, coba kameramen. Jadi dindingnya udah full granit, warnanya kayu tua muda, ada yang abu-abu, pakai simple warnanya ya. Jadi tahan lama warna-warna seperti ini, warna-warna yang awet lah ya. Terus klosetnya pakai kloset duduk juga, kita pakai triliun. Terus pakai showernya yang seperti ini aja lebih murah. Kalau pakai yang standing bisa lebih mahal. Biasanya kita taruh di kamar mandi utama ya kayak gitu. Pintu geser biar dia nggak makan space ya. Nah, oke. Selanjutnya di sini ini buat wastafel. Di sini nanti ada kitchen set, ada dapur custom sendiri. Nanti nyusul lagi dipesan. Di sini sama pintu geser juga. Jadi ada void sebelah kanan tadi sama sebelah kiri ini adalah area void juga sini. Nah, ini area void ke atas full, terus ini untuk tempat wudhu. Jadi ke sini bisa multifungsi dengan lahan cuma 6x12, voidnya banyak, rumahnya nyaman. Nah, jadi los lantai satunya itu kosong semua, hanya ada satu ruangan ini. Jadi enak kalau rumah itu nggak banyak sekatan, susunan tangganya enak, jadi lega ketika ada acara itu tinggal gelar karpet selesai. Sebelum naik ke lantai 2 ada area di bawah ini bisa difungsikan buat apa ya? Ya fungsional tergantung kondisi ya. Rak-rak sepatu misalnya untuk pajangan masih bisa juga di sini. Tergantung custom nanti desain untuk interiornya. Kita naik ke lantai 2. Sebelumnya ini hulunya simple minimalis saja tanpa ada finishing kayu. Tapi oke, masih masuk dengan konsepnya minimalis. Nah, kita mau ke lantai 2. Sebelumnya di sini teman-teman bisa lihat ada lampu tangga untuk membantu. Jadi biar kalau misalnya ada orang tua tuh kelihatan lebih maksimal lah ya. Meskipun kalau dalam rumah kan ya pasti kelihatan sih, nggak mungkin gelap juga, tapi ini menambah cantik rumahnya gitu. Kita naik ke lantai 2. Ada apa aja lantai 2? Sebelah kanan nanti ya. Ini jadi total ada 3 kamar, 1 2 3. Jadi speknya di lantai pakai granit sama kayak lantai 1, 60-60 polos warna krem. Saya jelasin sedikit satu. Yang pertama untuk spek ya, di atas juga masih pakai Panasonic. Untuk stok kontaknya, colokannya semuanya pakai Panasonic. Untuk cover pakai baja juga, aluminium, besi lah ini ya. Kalau aluminium kan lebih tipis ya. Ini pintu baja, contoh saya tutup ya biar kelihatan. Looksnya warna abu-abu, masih solid. Ini pegangannya. Kita ambil contoh di kamar 1, lantai masih sama granit 60-60, full clean semuanya. Aluminium sama dengan lantai bawah, jadi nggak akan rayapan. Plafonnya flat, stok kontaknya masih sama Panasonic. Untuk selanjutnya kamar utamanya bedanya apa?
untuk spek pintunya sama, kusen sama. Terus di sini bedanya adalah lebih luas ya, lebih luas. Untuk lantai masih granit 60-60 full clean. Drop ceilingnya kita buat flat, nggak ada drop ceiling. Kacanya sama, stok kontaknya sama, bedanya ada TV di sini. Kita share stok untuk antena di sini sesuai request jam berkerja di awal. Kamar ketiga sama sih ya, sama, nggak ada bedanya. Ukurannya lebih besar sih ya. Nah, dia ada void, kita buka. Nah, ini void yang sampai lantai 3 ke atas. Jadi benar-benar rumah ini itu dipikirin bagaimana situasi udaranya itu benar-benar harus dapat semua area. Makanya ngorbanin banyak struktur ya, sehingga RAB-nya agak lebih mahal tapi fungsinya maksimal. Nah, di lantai 2 ini hanya ada satu kamar mandi aja. Ukurannya agak lumayan besar. Karena kalau 2 kamar mandi RAB-nya nambah lagi. Seperti apa speknya sini. Masih sama ya. Kita pakai Panasonic. Stok kontaknya, pintunya pakai Parto door aluminium, ini kaca, ini PVC. Terus kita buka dulu, set. Full. Ini tinggal masang kaca aja di sini nanti. Kalau mau dikasih tambahin kaca lebar 60, oke nih. Nah, saya jelasin plafon flat, simple. Terus ada exhaust di ujung. Terus ini full keramik 50-50 full, dindingnya kan kiri sama, sampai di sini sama. Bedanya di sini ada granit yang dipakai dan warna yang lebih tua, motif kayu, sehingga itu kayak apa ya, kasih gradasi warna yang lux. Jadi kamar mandi itu harus benar-benar luxury ya. Makanya kamar mandi itu mahal. Makin banyak kamar mandi lebih murah, pasti mahal nanti. Di sini untuk showernya pakai stainless water heater ya. Jadi panas dingin, pasangan water heater udah selesai, pakai Ariston. Terus pakai yang standing begini harganya lumayan. Selera ya, biasanya kita pakai, ada opsi yang pakai gini aja tanpa ada standing, lebih murah. Jadi RAB itu masih bisa bergerak tergantung selera nanti. Ini tambahan aksesoris untuk sabun-sabun. Dan ini kasar ya, granitnya kasar 60-60, elevansinya berbeda, area basah, di sini area kering. Foldernya double, ada 2. Kita pakai washer duduknya pakai Trillium. Ini untuk jet showernya udah yang jadi kayak plus gitu ya, pakai yang slow motion. Terus ini ada wastafel plus kaca, jadi kamar mandinya cukup lah untuk kebutuhan apapun. Ini kita harus ke lantai 3 ya, kondisi kurang fit ini, tapi demi sahabat Sarniti oke lah kita sikat. Lantai 3 ada apa aja? Pintu aluminium kaca, kita pakai kaca film biar gelap. Langsung kita buka. Nah, di sini untuk sirkulasi udara void sampai lantai atas. Kita kasih tangga putar hulu. Serius naik ke atas ya. Oke, naik ke atas ada apa aja. Kita sampai di lantai 3. Alhamdulillah. Olahraganya dapat. Jadi lantai 3 ini sebenarnya adalah area untuk maintenance. Ini ada dak-dakan yang ukurannya besar luas, tapi bisa buat ngumpet atau santai di malam hari. Wow. Kelihatan ya semua view di area sisi-sisi rumah. Oke, kita bahas di sini untuk torennya, ukurannya 1200 apa ya, 1100 lah ini. Pakai kaki. Ini udah kita waterproofing full ya. Ini selesai semuanya. Nah, ini atap pakai atap pelana. Gak kelihatan dari depan tadi kan ya. Kalau teman-teman lihat ini, lihat nih fasadnya. Gak kelihatan kan fasadnya seperti apa? Gentengnya. Nah, ini gentengnya kita pakai Alderon. Ngadepnya pelana, buang ke belakang. Itu teman fasad tadi ya. Sebelah kanan juga sama, ini area dak-dakan juga untuk maintenance area AC. Ada 1, 2, 3, 5 AC. Ada keran di sini buat kondisional nanti kalau kebutuhan air. Ada folder disiapin, semuanya ya didetailing lah ya, sehingga nanti ketika jangka panjang mau ngapain aja tuh semuanya udah siap. Sebelah kiri ada apa aja? Nah, ini masih bisa nih main nongkrong berdua gitu kan. Ini masih gede, sekitar 1, sekian lah ya. Jadi kayak koridor. Ini tuh bentangan untuk dak-dakan, maintenance perawatan jangka panjang. Misal kayak 15 tahun kemudian mau ganti atap ini, gampang. Tinggal buka, lempar ke sini langsung sehari selesai. Ada keamanan di sini. Ini adalah pintu untuk akses ketika maintenance di bagian depan. Jadi itu penting disiapin dari awal biar nanti ketika servis itu mudah.
selesai lah ya, closing dulu lah ya. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa follow Rumah Serenity buat kalian yang bingung dari kemarin. Rumah Serenity kok ngerjain rumahnya kecil-kecil ya? Pak, Ibu, bos-bosku yang hebat. Kita yang rumah kecil aja, ukuran kecil kita siap melayani dengan maksimal. Apalagi kalau rumahnya gede-gede, kita insya Allah selalu mengutamakan pelayanan nomor 1, komunikasi 2 arah untuk bisa menciptakan sebuah karya yang maksimal. Jadi walaupun ukuran kecil, besar sama, nggak kita beda-bedain, yang penting komunikasi 2 arah, masuk budgetnya, semuanya kita kerjakan. Oke, terima kasih. Hari ini kita review sampai malam di project Medland Tambun, proyeknya Bapak Indri. Terima kasih kepada owner yang sudah bersabar. Komunikasi 2 arah berjalan, ada beberapa kondisional di lapangan, semuanya itu bisa terselesaikan dengan komunikasi yang berjalan. Thank you buat semuanya. Saya tutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Rumah Serenity.